Nduk, awas bentar Nduk, bisa Pak geser? Nduk, bisa Pak geser bentar? Ini mau mereka dari sini aja. Susah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim dan Arif dan Bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tanggal 4 Februari tahun 2019 merupakan peristiwa bersejarah dengan bertemunya dua tokoh agama besar dunia, yaitu Paus Fransiskus ke-226 atau dikenal dengan nama Jorge Mario Bergoglio, dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad Ahmad At-Tayyib. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang pesan utamanya menekankan bahwa musuh bersama kita saat ini adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, intoleransi, serta kebencian antar sesama manusia, yang semuanya itu mengatasnamakan agama. Hadirin, permasalahan tersebut juga tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, konflik berlatar belakang agama akhir-akhir ini telah mengguncang Indonesia. Kerusakan masjid dan pura, badan bangsa jamaah gereja, pemutaran secara paksa, sampai pembakaran lantai dan vihara. Oleh karena itu hadirin, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan moderasi beragama untuk mewujudkan umat beragama. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahaya ini kami akan menyampaikan syarahan syarhil Quran yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam Sendi Kehidupan. Sebagai rujukan, marilah kita renungkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
من قبل وأضلوا كثيرا Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat sebelummu. Mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi lahir di kota Cordoba, Spanyol dan wafat di Mesir tahun 671 Hijriah. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 103 menjelaskan bahwa la taulu fi dinikum ghairal haqq ay la tufritu kama afratatil yahudu Nabi Isa. Janganlah kamu berlebih-lebihan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Azhur, lahir di Tunisia tahun 1296 Hijriah dan wafat tahun 1393 Hijriah. Dalam tafsir Al-Tahwir wa Al-Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan bahwa gulu adalah berlebih-lebihan, sikap keras dan gagal memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Padahal Islam menyuruh umatnya bersifat wasatiyah, pertengahan dalam semua urusan agama, tidak berlebihan dan tidak mememehkan, tidak ekstrim kanan dan kiri. Namun sayang, 1000 kali sayang, kehidupan umat beragama dan seagama masih ada yang belum bertoleransi. Padahal konflik berlatar belakang agama jauh lebih berbahaya daripada konflik politik dan ekonomi. Kelompok ekstremisme dan kelompok radikalisme terus berseteru. Pembunuhan diri dianggap berjihad, homoseksual dibilang halal, LGBT dibilang fitrah. Bahkan kita masih mendengar adanya intoleransi karena berbeda etnis dan budaya, saling mencaci maki, menghina, mengkafirkan di media sosial, dan yang paling menyedihkan sampai terjadi bentrok bersenjata. Nauzubillah min zalik. Tentulah kita tidak ingin mengulang kisah yang amat pahit ini, wahai hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah binasa
Menurut Profesor Dr. Ali Ashabuni yang lahir di Suriah tahun 1930 dan wafat di Turki tahun 2021, dalam tafsir Safwatul Al-Tafasir juz 1 halaman 331 menjelaskan bahwa janganlah kamu mengikuti pendahulu dan pemimpinmu yang sesat. Mereka telah menyesatkan banyak manusia. Oleh karena itu hadirin, jangan mempersulit diri tanpa dasar yang syar'i. Jangan berlebihan dalam ibadah agar terhindar dari bid'ah. Jangan mengikuti hawa nafsu hanya berdalil hadis palsu. Dengan demikian hadirin, sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia, apapun agamamu, apapun budaya, apapun warna kulitmu, marilah kita dukung moderasi beragama untuk kedamaian dan kesejahteraan Indonesia. Setuju? Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan moderasi beragama? Sebagai jawabannya, Ali Imran ayat 105. Wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Al-Malawi lahir di Marwa tahun 1044 Masehi dan wafat di Marwa tahun 1112 Masehi. Dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil juz 4 halaman 86 menjelaskan bahwa wala takunu kallazina tafarraqu. Mereka yang berselisih adalah kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang bid'ah di kalangan orang-orang Islam. Oleh
warahmatullahi